RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Terus apa masalahnya Ibu datang ke RDAY hari ini, malam ini kalau boleh tahu? Itu kemarin ada masalah sama orang rumah, Pak. Gimana Iya. masalahnya? Ya masalah anak-anak tuh kan judol toh, Pak. Habis Laki perempuan? laki-laki, Pak. Terus? Aku kan gini, aku udah kenal sini kan udah lama. Udah banyak yang terkabul. Kena masalah anak tuh akhirnya ilmu Pak Haji tuh jarang aku praktekkan, tentu tambah emosi tuh Pak, ya toh Pak. Ya. Nah, aku gini, aku dalam hati aku mau tempat Pak Haji minta air asinan kataku kan sering nengok kan itu untuk anak aku itu loh Pak. Ya. Nah, itu udah pernah aku bikinin tapi tak suruh ngasih sama istrinya, entah dikasihkan tanda kan lain rumahnya, nggak campur serumah gitu. Mendukung juga aku dari dulu ke sini ingin privat sama Pak Haji terus. Udah 4 kali ini Pak aku ke sini Pak. Pernah salim sama Pak Haji ya di apa waktu di apa itu di atas tuh pencerahan tuh kan. Iya. Oke, jadi ngobatin anak ya? Iya, sama itu. Boleh. Yang satu. Mbaknya apa masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji, saya ini alhamdulillah dikasih sama Gusti Allah itu berupa hutang. Terus di rumah itu Punya hutang? Iya. Berapa? Hutang itu ada berapa titik, ada yang sama rentenir, ada di bank, ada di orang juga gitu. Cuma di rumah itu kayaknya gelisah, oh ya tanggal segini mau bayar utang dari mana, itu masih gelisah. Oke. Iya, terus pokoknya masih mikir gitu loh. Boleh. Masih mikir. Terus juga pertanyaannya apa jadinya? Gimana caranya utang lunas? Iya. Boleh, saya ajarin ya. Utangnya itu lunas karena saya tidak ingin punya hutang dan mati mudah-mudahan tidak punya hutang. Ya, Ibu ngomongnya mudah-mudahan sih. Jangan mudah-mudahan pasti. Pasti. Ya, pasti nggak punya hutang. Nggak punya hutang. Kedua, anak saya juga itu nakal Pak Haji. Ya main judi online itu. Oke. Iya. Kenapa nggak jadi bandar aja? Kita tingkatin grade-nya. Sekarang kan pemain. Iya. Kita naikin. Jangan. Kok bisa ya? Bukan lebih soge jadi bandar. Jangan Pak Haji. Jangan ya. Iya. Udah ngabisin banyak Pak Haji. Oh iya. Ada lagi Pak Haji. Kan rumah saya itu mau disewa sama MBG. Untuk apa? Untuk disewa untuk dapur MBG. Tapi sampai sekarang itu belum ada kejelasan gitu. Boleh, tadi ajarin ya. Iya. Mbaknya tinggal di mana? Pakai mic bisa gak? Baru sadar tidur. Iya. Aku tuh kemarin kan punya anugerah yang kata Pak Haji. Tinggalnya di mana Mbak? Di Indramayu. Oke. Di Indramayu, suami aku tuh ya begitu main perempuan itu. Main? Perempuan. Saya lebih setuju suaminya main perempuan daripada suaminya main sama binatang betina. Ya parah? Ya iya. Sapi betina tetangga bunting. Ayo. Iya. Iya, nggak bakal diproses sama polisi, nggak bakal. Justru polisi berterima kasih. Viral, alhamdulillah. Malah tetangga ibu berterima kasih tanpa harus kawin suntik IB. Saya ketewu. Kopi saiki. 200. Oh 200 kawin IB. Suamiku yang ngambilin ya? Iya. Akhirnya ibu diundang sama negeri ini. Bersyukurlah punya suami. Tapi ini Pak Haji, kemarin tuh ya kan Ida mah seringnya lihat YouTube-nya Pak Haji yang dimasukin ke pedaringan tuh. Terus ditutup sama itu tuh sama beras. Udah Ida lakukan.
Satu itu dipanggil iya. Nah terus apa tuh 99 tuh pakai celana dalam Ya, mau diusap. tidur sama setelah mau tidur bangun tidur. Nah itu memang ada efek. Itu tuh ada efeknya gini. Dia tuh nelepon tiba-tiba datang kalau dia ngomong dia dengerin kayak gitu tuh. Kalau apa tuh namanya ya, dia tuh ada punya niatan pengen nikah lagi itu tuh. Mhm, Perempuannya udah dibawa waktu kemarin dia ke sini tuh, Pak, mhm, tanggal 11. mhm, Nah itu peristiwa mhm. eee, iya, Hah? mhm, Mhm, itu peristiwanya tuh si perempuannya datengin ke Ida gitu, ada lagi dan jadi beda lagi yang perempuan punya suami ongkoh datang ke rumahnya dia ya. Akunya ke sini, dia datang ke rumah aku, si perempuannya tuh, tapi punya suami itu. mhm, Nah, satunya lagi janda, katanya mau dinikahin sama dia, datang ke rumah sakit, dibawalah ke rumah dia. Akunya ada di sini. mhm, Aku kan sama suamiku, aku punya rumah, suamiku punya rumah. mhm, Dari awalnya juga aku nggak bakal ikut rumah dia karena aku punya anak, terus dia mau nerima. Aku kan nikah sama dia bukan karena dasar cinta dulu, bukan. Karena rasa rasa apa ya, kasihan, sayang sama hidupnya dia. Berproses kayak gitu, dia dibohongin sama perempuan, istrinya dia nggak punya apa-apa, bawa laki-laki ke rumahnya dia, mhm. sampai habis hartanya Pak Haji. Suami aku tuh, Iya, iya, iya. akhirnya perempuannya pergi dengan laki-laki lain, sampai sekarang. Mmm, Akhirnya timbul begitu karena dia tuh teman SMP ide itu Pak. oke. Iya, karena kalau dia bilang, "Pak kenapa sih kamu gitu? Siapa sih yang salah? Saya nggak salah kok, saya nggak ngejar-ngejar perempuan, perempuan yang ngejar-ngejar saya." Setuju. Laki-laki tidak akan mengejar perempuan, Iya. tapi perempuan yang ngejar Ngejar-ngejar saya, laki-laki. betul. Malah dia bilang gini, ayo Pak ke Pak Haji Dwi." "Nggak mau ah kenapa? Takut dimarahin," katanya begitu. Iya, karena dia sefrekuensi sama saya. Saya nggak pernah ngejar perempuan, nggak pernah, saya belum pernah. Tapi Perempuan yang ngejar iya, saya, tapi kejar-kejaran. iya, tapi nggak pernah dia marahin Pak Haji, nggak Woi, pernah. Nggak pernah, sedikit pun nggak pernah dia malah dia sayang-sayang aja. iya, Nah kata Pak Haji itu ya, kan kemarin sama Mbak Rati bilang gini, waktu pertama tuh, kata Mbak Rati, "Empaskan." Ini empas tuh bagaimana artinya gitu ya? Pak Haji bilangnya gini, "Jadiin aja tumbal," katanya kayak iya, gitu. betul. Kata Pak Haji, "Ini yang dimaksud apa ini tumbal?" Nggak ngerti kan. Nah terus, setelah itu Ida pelajari gitu lama-lama, oh tumbal tuh begitu. Terus mandiin suami memang dari suami yang meninggal juga aku tuh sering mandiin sih. Terus ya aku sering suapin, pantes kata Pak Haji, perempuan yang suaminya suka istri yang suaminya suka main perempuan, uangnya itu tidak ada serinya. Nggak ada. Mhm. Betul memang itu, Ida tuh apa tuh rezekinya ada aja banyak gitu. Iya, betul. Tapi nggak pernah marah Idanya tuh kalau dia datang ya Ida ladenin, malah suka kata Pak Haji ditawarin gitu kan, Iya. "Masih kurang?" "Enggak," kata dia bilang gitu, "barangkali kurang, kurang Mhm, banyak." "Enggak," kata dia bilang kayak gitu. mhm. Nah terus kan kata Pak Haji suruh di-mod, kan Iya, gitu kan karena heeh. GML. Udah belum? Ya udah orang GML. Alhamdulillah. Mau, Iya mau, kan pengennya begitu. Nah mau. terus aku kan ini sama Mbak Rina kan ngebel. Bang dari suami yang dulu juga kalau begitu lagi ML misalnya dia keluar, aku elap, tapi aku elapnya nggak pernah pakai tisu Pak Haji. Aku elapnya kan suka ada sapu tangan tuh. Iya. Sapu tangan terus aku elap, terus dicuci, nanti dijemur bersih, Mmm, buat elap lagi kayak gitu. Terus, nah itu habis ML buat elap, aku simpen di heeh, lemari. iya, Enggak, bukan itu dulu. Besoknya kan ngebel Mbak Ardina, iya, kata dia bilangnya, "Kalau kata Pak Haji pakai tisu," katanya iya, begitu. Nah terus ditaruh di lemari tapi dibungkus pakai celana dalam kita yang bekas yang pakai. bekas pakai. Mhm. Tapi kalau Ida itu boleh enggak, kata dia bilang gitu. Nah Ida udah nyimpen itu, tapi nggak sama itu, nggak sama celana dalamnya enggak, Mmm, sama yang dielapnya aja. Bilangnya gimana? Dia bilang gitu. Bilangnya nurut manut katut nanti setia sama kita, katanya bang gitu. Nah besoknya begitu lagi. Ida lap lagi pakai yang itu. Sampai berapa kali ya?
4 kali kali ya? Terus Ida simpen gitu, tapi memang dia datang sih nurut gitu. Maksudnya tuh bener kayak gitu? Benar. Oh. Nah terus Ida kan, Yang caranya Mbak Rina juga benar. Mbaknya oh, benar, Mbak Rina iya, juga benar. iya. Bener tuh sebagai pemantik, tapi dia tuh tetap kekeh Pak Haji, padahal dia nggak punya uang ya. Maaf bukan Ida sebagai Tuhan kecil ya. Dia tetap bilangnya gini, "Pokoknya saya nggak merasa nyakitin mama tuh saya nggak merasa. Nggak merasa, terus saya tetap mau ngumrohin mama." Ya kata Ida bilang ini, "Amin, amin aja Idanya tuh." Nggak pernah nggak amin, karena Ida nikah tuh karena 1 ibadah, 2 kasihan dengan perjalanan hidupnya dia tuh Pak Haji. Jadi, ya mungkin jodoh juga ya, tapi ada dari permasalahan Ida ini sepertinya ada permainan dari teman-teman Ida juga, teman-teman SMP Ida. Jadi kitanya tuh sebagai apa, kayak sebagai tumbalnya teman-teman, ininya ngosok begini, ininya ngosok begini, disangkanya Ida kepancing jengkel. Nggak taunya malah di video si perempuan itu datang ke rumahnya AA tuh. Ida video, "Dasar lu goblok, bodoh, emang lu mau?" katanya. Kalau si Yayat itu kan pada panggilnya kan Haji Yayat namanya, Yayat Hidayat. "Kalau si Yayat nanti sama elu, nanti stroke, dia jalannya mendeng-mendeng, nanti ee-nya dipempes, apa lu mau?" Aku jawab, "Itu bukan urusan kamu, itu urusan aku." Aku bilang, "Itu urus aja diri kamu. Kamu kena stroke apa enggak?" Wah, tambah marah dia, kayak gitu. Ya, tapi sekarang Idanya tetap sayang sih, maksudnya bukan karena nafsu, tapi karena kebutuhan gitu. Jadi sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini, dia itu kata Pak Haji pasti berubah, ya kan? Iya. Nah, kemarin Ida kan bilang ke Pak Haji dia punya anugerah, Ida bisa ngobatin orang kan, tapi kaki Ida suka kram, gitu Iya, kan. Pak iya. Haji bilang, "Kurang banyak sodako," kayak gitu kan. Iya. Aku juga udah jalanin sodako untuk 1 bulan ke depan, sudah dirapel, Jumat Berkah sudah dirapel, kayak gitu. Terus aja. Nah kemarin aku ngobatin lagi ya Mbak Rina ya, 4 orang itu yang abis beri Pak Haji tuh, aku obatin di sana itu yang mendeng-mendeng itu, saraf kejepit loh Pak Haji. Iya. Aku kan nggak tahu kalau dia itu ternyata punya kodam dari, orang pinter. Iya. Aku waktu itu lagi pipis mungkin. Iya. Aku bilang, "Ibu ini," ada nih di sini namanya, "Ibu ini ada kodam." Iya. Bukan Siti Angaisa, itu yang namanya, ada nih di sini di buku ini. "Ibu ini kalau nggak sama kena susuk, ibu ini punya kodam," kata bilang gitu kan. "Pun dari orang pinter, Bu, ini saraf kejepit saya di sini, kenapa yang ibu pegang di leher," katanya ngomong gitu. "Ya tapi ini di sini." Udah gitu kan dia tengkurap di sini yang ada di betis Pak Haji. Iya. Di betis kanan sama kiri. Terus dia jalannya udah bener gitu. Dilepas ininya ya Mbak ya, foto sama aku tuh kemarin tuh. Udah dilepas alhamdulillah orang Purwokerto tuh. Padahal aku nggak tahu. Nah anugerah itu kata Pak Haji terusin aja. Iya. Aku juga terusin Pak Haji, cuma sampai rumah aku tuh nggak punya rasa. Loh kok aku nggak kram kakinya? Beneran Pak Haji. Iya. Berarti kan Ida tuh udah menjalankan bener gitu. Artinya sodako buat anak yatim kurung tuh Pak Haji. Iya. Yang untuk bulan ke depan dapat rezeki lagi. Begitu Ida habis sodako, Ida kan punya langganan beriling. Iya. Nih, Mbak Mimin sodako nih buat anak yatim kurung. Kali bilang gitu kan. Iya. Iya langsung. Itu rezeki Pak, nggak tahu dari mana mah. Tiba-tiba, "Dak, itu sanalah ke Pak Haji itu, mau enggak sawahnya ditebas panenannya." Kayak Iya. gitu. Akhirnya jadi dapat rezeki. Terus yang kedua, Ida kan pernah ngisi MBG Pak Haji waktu Iya. waktu puasa, ngisinya kacang telur, kacang polong, kacang gawil, Iya. sama abon ikan, abon ayam. Nah MBG itu ada masalah yang dimasukin kakak Ida yang jadi utangnya tuh Pak Haji, Iya. 10 miliar tuh. Iya. Nah maksud Ida tuh kakak Ida udah sadar, udah benar berprosesnya tuh orang itu namanya Inu Danubaya. Iya. Supaya MBG-nya tuh bener gitu Pak Haji. Iya. Jadi sekarang pertanyaannya apa Pertanyaannya malam Idanya ini? biar bisa ngisi lagi gitu. Boleh, tadi Pasti ajarin. kayak gitu. Ya, boleh. Tadi ajarin ya. Ya, kayak gitu Yuk, Pak Haji, Mbak Rina makasih. ada pertanyaan nggak? Oke, makasih Pak Haji buat waktunya. Pertanyaannya gini Pak Haji, saya setiap kali mau dapat peluang yang bagus, yang nilainya besar, itu kenapa
di pas akhirnya selalu mental ya Pak Haji? Ya, boleh. Ya. Tadi jawab. Mbaknya apa? Mau tanya gak? Gak apa-apa. Terima kasih atas kesempatannya. Kamu mau tanya kalau misalnya mau dapat kerjaan yang bagus itu caranya kayak gimana? Kerjaan yang bagus gimana caranya? Iya itu. Ya pasti disuwuk sama mamanya. Disuwuk kalau orang Jawa. Saya jawab ya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa hajatnya gak terkabul-terkabul? Contohnya anaknya masih main judol mulu. Anaknya masih main judol mulu. Suaminya masih dikejar-kejar mulu. Mbaknya kalau udah mau proyek gede udah deket. Gagal lagi, gagal maning. Mbaknya istilahnya mau dapat pekerjaan. Gak taunya 1, 2, 3, 4, 5. Melakukan ilmu RDAY yang tidak disarankan. Emang ilmu RDAY apa aja yang disarankan? Ilmu legowo. Kalau ibu, mbaknya ilmunya apa? Kebalikan dari RDAY. Gelo. Jadi lihat anak main judol kayaknya gelo bener. Wis tak lahirin, wis tak sekolahin, wis tak rumat-rumat, wis tak usahain. Kok masih kelakuannya begitu ya? Nggak berubah padahal udah nikah. Itu namanya gelo. Saya udah mau nikah sama Yayat. Saya udah mau ngemot alat kelaminnya Yayat. Saya udah mau bersihin spermanya Yayat abis ML. Kok Yayat begitu ya? Gelo. Saya udah ke Tuhan luar biasa. Ilmu RDAI udah saya praktekin. Tapi kok proyek udah depan mata mau cair kok jadi mundur bahkan jadi lepas. Gelo. Ini juga saya udah ngelamar-ngelamar kok perusahaan yang bagus-bagus kok nggak pernah saya dapetin ya. Gelo. Nggak boleh. Hidup ini harus legowo. Hidup ini kita 1, 2, 3, 4, 5. Hidup ini kita berdua. Jasmani dan rohani. Jadi kita mesti sejalan dulu. Nah kita nggak pernah sejalan. Apa? Iya, apa yang udah terjadi di depan mata harusnya banyak disyukurin. Tapi kita nggak banyak disyukurin. Merasa itu negatif, merasa itu kita anggap namanya kegagalan, nggak berani kita nyebut alhamdulillah. Harusnya mau berhasil mau tidak berhasil, mau berhasil atau mau berhasil, atau bahasanya apapun harus alhamdulillah, alhamdulillah. Karena dasarnya ada di Al-Quran diulang-ulang sampai 31 kali. Di surat Ar-Rahman, wabi ayah. Artinya nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku. Kalau kamu gak bersyukur. Kamu dianugerahkan anak jadi judol. Pasti udah seizin Allah. Syukurin dulu dong. Setelah itu baru pakai gimmick-gimmick. Bilang sama istrinya, suruh cebok alat kelaminnya istrinya sebelum pipis bangun tidur. Nah cebokan alat kelaminnya itu kita buat masak nasi, buat bikin kopi, buat bikin teh. Sambil ngomong, nama suami saya bin, nurut, manut, katut, sayang, dan tidak main judi online lagi. Begitu setiap hari. Satu putarannya ini kalau bisa paling manjur 99 kali. Minimal 9 kali. Bikin teh manis, bikin kopi. Buat masak nasi juga gitu. Buat numis juga pakai air cebokan gitu. Buat makan dia. Anak-anak makan gak apa-apa, ibu makan gak apa-apa. Anaknya dia makan gak apa-apa. Istrinya makan gak apa-apa. Yang penting tertuju sama dia. Emailnya gitu. Ibu juga begitu. Mbaknya juga gitu. Nah, jadi intinya apa Pak Haji pembahasan hari ini? Ibu berlima, kenapa lemot hajat? Bukan gagal lemot.
Karena meraktekin ilmunya kebalikan ilmu RDAY. Kalau RDAY kan harusnya legowo. Nah ibu meraktekin ilmunya gelo. Wis tak lahirin. Loh kata Allah kan lahirin karena kamu ML sama laki lu. Makanya tuh lahir anak lu. Kok jadi nyesel sih? Nggak boleh. Dulu waktu kamu bikin aja kamu teriak-teriak. Papa atasan lagi. Papa sebelah atas. Papa enak. Papa jangan dicabut. Sampai begitu tuh kita ngomong para wanita. Kok Pak Haji tahu? Lah kan kita biasa video call sama tamu-tamu yang pada ML. Dia yang ML, saya yang ngaceng. Dia yang ML, saya yang keramas. Tiap hari saya keramas. Makanya kata istri saya, Papa kenapa keramas? Ini tamu pada ML. Ya kan kok Papa yang keramas? Dia yang ML, gua yang keluar. Nah maunya saya Bu, coba ibu jangan ada yang diseselin apapun yang sudah terjadi. Misalkan mbaknya sekolahnya SMA. Kan udah lulus SMA. Iya misalkan atau perusahaannya nggak ada yang bagus. Gajinya UMR. Janganlah diterima dulu dia jalanin sambil pelan-pelan. Nah, ibu juga begitu. Udah dilahirin, udah diragat-ragatin, sekolahin, udah dinikahin, dapat jodoh, udah punya keluarga. Kok yang nggak mau sholat, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ibadah, yang ada malah judol. Itu namanya diseselin Bu. Apa yang udah ibu rumat-rumat, udah ibu empong-pong waktu kecil digendong, ditetein, dibayiin. Kayaknya kata Allah, lo nggak ikhlas dong berarti dong. Itu kan anak kan titipanku. Kok kamu ngungkit-ngungkit seperti itu? Aku aja yang nyiptain kamu aja. Padahal aku yang ciptain kata Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kamu kadang nggak nurut sama aku. Aku aja nggak gelo tuh. Aku kasih rezeki yang banyak. Yang nakal ya dikasih rezeki, yang nggak nakal dikasih rezeki sama Allah. Aku enggak kata Allah. Kok kamu nggak punya sifat kayak aku sih kata Allah. Coba dong sifat 18. Bahasanya gitu. Ya gitu ya? Iya. Nah coba lu terangin bos antara gelo dan legowo. Seperti yang tadi coba bos. Terangin antara gelo dan legowo. Bedanya apa? Karena ini anggap aja kita lagi nerangin anak-anak TK. Iya. Anak-anak TK. Lanjut bos. Lanjutkan. Anak TK. Orang anak PAUD. Pak PAUD. Gak lulus. Lulus. PAUD diulangi lagi. Kenapa harus diulang-ulang terus? Tidak sini menjadi terhambat terus. Karena salah satunya kita itu tidak menerima ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak menerima takdir yang Allah berikan kepada kita, berarti kita akan, kata Pak Haji tadi, geloni apa yang ada di kita, tidak mensyukuri. Gelo itu berarti kan kecewa, ngeluh, sifat 18 salah satunya. Komplit nanti kalau dimulai dari ngeluh, itu 18 itu pasti kena semua. Kalau sudah ngeluh terhadap ciptaan Tuhan, kita kan diciptakan di dunia seperti ini. Alhamdulillah saya masih punya hidung walaupun pesek. Nah gitu ya. Alhamdulillah saya masih bisa senyum. Alhamdulillah disyukuri apapun. Kita mulai dari kecil sampai sekarang. Saat kecil kata Pak Haji, kita nggak pernah mikir. Tapi jalan saja. Waktu lebaran nggak pernah mikir nanti bajunya belinya berapa, harganya berapa, mikir nggak? Enggak. Waktu berangkat sekolah saat kecil, saat sekolah aja. Tapi kalau mikir
nanti bayarnya dari mana ya sekolah? Pasti takut sekolah. Sama saat mau nikah dulu, saat mau nikah, itu kalau mikir, ini nikah ya, bukan kawinnya ya, mau nikah itu. Kalau mau nikah kita mikir, pasti takut. Nikah, ntar tinggalnya di mana? Rumahnya beli berapa? Terus ini saya makan ke warung saja gajiku sudah habis. Nanti kalau nikah, ngasih makan apa? Ini kalau mikir, ngeluh, komen, nggak jadi. Takut. Seperti tamu Pak Haji yang dari Banyuwangi kemarin, usianya 54 tahun. Memang belum pernah? Belum Pak. Padahal punya perusahaan coba. Punya usaha, punya peternakan, punya pertanian. Secara ekonomi jalan. Tapi nggak tahu. Dia mikir ternyata. Mikir. Takut. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji? Kita namanya menghina Allah. Takut, was-was, ragu-ragu, khawatir. Iya. Kok iya betul. Iya itu. Itu namanya kata Pak Haji menghina Allah. Karena apa? Kita nggak yakin pada Allah. Seakan-akan hidup kita itu bergantung kepada usaha kita. Padahal kita bergantung kepada Allah. Ini yang harus dirubah. Kita berpikir sementara ini, selama ini adalah bahwa kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, masa depan anak saya itu bergantung pada saya. Iya, selama ini ya. Tapi ternyata setelah Bos, mic-nya bos. Baterainya kali. Terus? ya, jadi ulangi ya. Jadi selama ini yang Kasih Ibu. menyebabkan Allah tidak takjub kepada kita, Allah lepas tangan, angkat tangan, karena kita merasa mampu sendiri. Bahwa masa depan saya, masa depan anak saya, masa depan keluarga saya, masa depan suami saya yang sedang seperti itu bergantung kepada saya. Berarti dia Tuhan dong. Gak boleh. Itu yang bikin Allah, kata Pak Haji, Allah jadi murka. Kebanyakan Bu orang yang pada gagal hajatnya lemot. Dia selalu ngomong aku, saya. Kalau nggak ada saya, kalau nggak ada aku, nggak boleh. Aku tuh adanya di sajak. Aku, karangan Khairil Anwar. Ya kayak deklamasi ya. Aku seorang pelaut. Ya. Bukan pelaut, aku seorang bajak laut. Kan ada lagunya. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut. Dapat menegang, dapat mengerut. Sekali tembak, perutmu gendut. Ini bisa mengerut loh. Ya, bisa menegang. Menegang. Kalau udah menegang langsung dia bisa menendang. Udah menendang dia langsung lemas. Mengerut. Siapa iki? Judul acaranya apa? Judul acaranya. Tapi Ibu bener kalau nonton YouTube saya senyum-senyum Bu. Iya. Hah? Iya. Apa? Penyemangat Pak tiap hari. Penyemangat. Pinjem pakai yang sebelah. Jadi Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum pasti. Ya dulu ini Pak Haji,
saya nonton itu aneh. Saya gitu dulu. Terus sekarang ini tak tonton terus, oh iya bener bener. Dulu saya bilang aneh kok pakai celana dibalik, pakai itu dibalik gitu, aneh gitu saya. Iya, Tapi sekarang terus tak tonton, terus tak simak, terus ya ada benernya. iya. Oh iya, Celana dalam dibalik, kalau celana dalam dibalik itu bawa kita hoki, iya, Celana dalam dibalik, BH dibalik itu bawaannya itu hoki. iya, Setiap hari kantongnya nggak pernah kering duit, ada aja duit. iya, Heran nih duit udah mau habis, ada lagi masuk lagi. Dan kedua, orang yang pakai celana dalam dibalik sama BH dibalik nggak akan kena santet. Nggak iya, akan kena guna-guna, nggak akan kena teluh. Dan bonusnya lagi kalau orang celana dalam dibalik, BH-nya dibalik, itu tidak mungkin ada kecelakaan. Tuh, iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Hah? Kena polis, rahasia polis. Ya, celana dalam dibalik, BH dibalik nggak akan kena razia polisi. Karena polisi ngelihat, wah, iki kutang lewat. Ono kutang lewat, jadi polisi mau mempriwitin juga takut. Iya, Aku. Pak Haji, terus sekarang Wonge ra ono tapi kutangnya melaku. Kata Pak Polisi, wes men lah. kalau saya sekarang pakainya kebalik terus. Iya dibalik. Iya, terus mandi pandan itu. Nah kalau ibu bisnis, ibu dagang, wajib pakai ciput celana dalam di kepala. Kalau ibu bisnis, ibu dagang. Itu nggak pernah gagal bisnis. Nggak pernah dagangannya sepi. Kalau ibu dagang. Tapi kalau ibu nggak dagang, nggak bisnis, nggak pakai nggak apa-apa. Pak Haji kan saya ibu rumah tangga, boleh gak kalau saya pakai ciput di kepala? Boleh, tapi pakai celana dalam yang bersih. Iya. Yang udah di lemari, tapi pernah dicuci kan? Nah dipakai buat ciput, boleh? Boleh. Itu rezeki nggak pernah putus-putus. Ada aja. Nah coba ibu pakai dulu. Iya, sudah saya laksanakan Pak Haji. Hmm, Terus itu kan mandi tengah malam itu mandi pandan, hmm, di badan itu terasa enteng. hmm. Kan saya memang belum ke sini. Terus masih lihat di HP. Terus saya ini kan suruh sholat tahajud sama membaca Quran, tapi baca Qurannya itu baru 3 juz belum selesai udah ngantuk sama sekali. Jadi Itu salah-salah. godaan Bu, godaan. Ibu harus lawan. Iya, Harus lawan. akhirnya saya tidur. Karena ngantuknya nggak tertahan, jadi bacanya ini kan salah-salah. Nggak apa-apa. Bacanya Harus itu lawan. oh iya, Harus lawan. Harus dilawan. Ya. iya. Semua harus dilawan. Kalau nggak bisa. Harus dipaksakan. Oh iya, Harus dipaksakan. Dan kita nggak tahu kapan terkabul. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita nggak tahu. Harus berbuat. Berbuat, dan berbuat. iya, Berbuat, dan berbuat. Berbuat, dan berbuat. iya. Bisa? Pasti bisa, Oke, pasti terkabul. boleh. Yuk, yang lain ada pertanyaan sebelum saya lanjutin? Pak Haji, kalau Boleh. non muslim misalnya itu CD-nya ditaruh di perut atau apa gitu? Kalau mbaknya tinggal celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Oh, Itu jadi aja. ciputnya enggak? Ya, enggak. Ibu ada pertanyaan? Iya Pak Haji, itu kita dan anugerah Pak Haji. Heh, Semenjak kita nggak ngelakuin ilmu RDAI itu kan masalah tuh ada terus. Dulu kan kita ilmu RDAI ini kita sebelum ke sini itu kan udah banyak yang kabul tuh Pak Haji. Iya. Jual tanah, nggak ditawar, langsung dibeli. Kita umroh, alhamdulillah yang nggak bayar udah 3 kali. Semenjak ndak ngelakuin ndak konsisten ini Pak Haji, ruwet. Utangnya itu Pak Haji kan rasanya tuh mau jual tanah, rasanya mau jual tanah karena kedesak sama orang bank tuh kan Pak Haji. Tapi ada yang belinya bilang gini, aku beli tanah ini ngambil bank 1 miliar katanya kan gitu. Aku pikir-pikir lagi Pak Haji, utangku aja yang di bank nggak nyampe 1 miliar kok mau tak jual tanah, makin gitu kadang-kadang. Itu mikir 2 kali lagi pasti bisa bayar Pasti gitu. bisa. Pokoknya kan tadi sudah dibilang 1, 2, 3, 4, 5,
nggak boleh praktekin ilmu RDI kebalikannya. Ilmu RDI Pamungkas apa? Legowo. Iya. Nah ibu jangan gelo. Iya. Memang iya Pak Haji. Kayaknya gelo bener kalau gue jual. Dia sampai pinjem bank 1 miliar. Saya harus jual. Iya. Oh ngapain? Itu namanya gelo Bu. Oh, Ibu oh. nanya jadi nanti ujung-ujungnya kerucutnya gelo. Gitu ya Pak. Jangan udah ibu harus sepakat. Pasti lunas tanpa Pasti jual lunas, aset. Amin. Pasti lunas tanpa Pasti jual lunas, aset. heeh. Pasti lunas Pasti tanpa jual lunas, aset. amin, Nah amin. itu diucap Iya, terus. pasti lunas. Alhamdulillah 999 kali. Pasti lunas tanpa jual asetnya itu diulang terus. Dari bangun tidur sampai mau Iya, tidur. Pak Haji, heeh. Tapi kalau ibu pikirin. Iya yo. Wong ngaran duit tanah aing ngutang. Aku malah nyaur utang. Untuk bayar utang. Bayar utang. Dulunya ngutang untuk beli tanah, malah sekarang kebentur anak, kebentur itu kan semakin pecah. Jangan, nggak mau saya. Iya Pak Haji, ya Pak Haji. Bu, semua masyarakat Indonesia Bu, semua masyarakat Indonesia, semuanya sudah kelilit hutang. Apakah itu pinjol, apakah itu gara-gara judol, apakah gara-gara nyekolahin anak sekolah, apakah gara-gara sertifikatnya atau surat kepegawaiannya disekolahin, atau gara-gara mau renovasi rumah. Semuanya udah rata Bu, semuanya udah rata. Nah tugas saya nih berdua kita, gimana caranya utang ibu harus lunas. Saya bilang sama dia, Pak, ini gimana caranya biar utangnya ibu-ibu pada kita lunasin. Dia suruh paksain praktek ilmu RDI Pak Haji, nanti kita yang lunasin. Nah ibu aja praktekin. Iya Pak Haji, kita praktekkan lagi Pak Haji. Iya, kalau ibu nggak ada dasarnya untuk meraktekin, bonusnya apa Allah? Nanti utang kamu dilunasin Pak Haji, pasti semangat. Iya. Tapi kalau ibu nggak saya iming-iming, nggak bakal semangat. Tapi jeleknya nih tamu RDI jeleknya nih, lombanya belum, hadiahnya yang diminta. Iya. Pak Haji, bayarin dulu utang saya, 750. Engkau aku meraktekin ilmu RDI. Lomba dulu bos. Lomba dulu, kerjain dulu. Masalah nanti lulus apa enggak, masalah nanti terkabul apa enggak, itu hak prerogatifnya Allah. Nanti saya yang lunasin. Yang penting dipraktekin dulu. Ini dipraktekin belum, udah japri. Pak Haji, yang kecil-kecil saya udah lunas, yang gede belum. Bisa gak dilunasin ya, cangkemmu. Memang iya Pak Haji, kita praktekkan ilmu RDI itu Pak Haji. Nah, kita batin aja uang tuh datang sendiri Pak Haji. Alhamdulillah. Setuju. Kita pokoknya bapaknya mikir gini, kadang-kadang kita tuh kepancing itu kadang sama laki-laki sama anak itu Pak Haji. Memang kita tuh Apa kita bunuh aja laki-laki yang ada di muka bumi ini, pengganggu. Itu tadi itu Pak Haji. Kita bunuh laki-laki yang ada di muka bumi ini. Malah dia bilang gini, nanti tukar uang bibit sama Pak Haji ya, bilang katanya gitu. Gak usah tukar bibit, saya kasih. Alhamdulillah. Yang penting praktekin dulu ilmunya RDI. Udah sampai tingkat mana? Udah sering banyak terkabul. Ke Mekah udah 3 kali, 4 kali sama laki-laki bapak kita kan kita ajak jual tanah. Pokoknya kalau kita praktekin Pak Haji itu ilmu RDI itu terus-terusan. Alhamdulillah dimudahkan semua sama Allah. Nggak ada yang nggak dimudahkan. Ya udah praktekin dulu. Iya. Kelemahannya nih orang Indonesia 1, 2, 3, 4, 5. Selalu dia ngomong yang kecil-kecil udah terkabul Allah. Tapi kata Allah cangkemmu. Terangin bos. Main disobek-sobek tuh cangkem kayak gitu. Sobek-sobek. Iya, jadi cangkemnya sobek-sobek bos. Kenapa Allah tidak takjub? Itu seperti halnya contoh kecil. Mbak Rina ngasih uang saku ke putranya. Saku. Kasih deh. Nih, saku tuh jajan 50.000. Diterima. Tapi ngomongnya
Masa cuma segini, mah? Kurang. Masa cuma segini? Kira-kira saat dia bilang seperti itu, gimana kita? Kesel. Seperti halnya juga Allah Tuhan kita itu saat kita diberi rezeki seberapapun yang Allah berikan kepada kita, kita ucapannya seperti tadi itu. Sebetulnya sudah alhamdulillah ya, sudah dimulai sudah bagus, sudah bagus. Tapi makanya Allah begitu ngomong, kita ngomong tapi Allah langsung ngomong cangkemmu. Relate katanya Pak Haji. Apa? Relate. Setuju. Iya, jadi alhamdulillah sudah bagus. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Saya praktekin ilmu RDAY sudah terkabul Pak Haji yang kecil-kecil. Terus yang gede kapan Pak Haji? Yang gede kok belum Pak Haji? Apa salah saya Pak Haji? Apa kurang saya? Kurang aja. Iya, jadi kalau kita tidak bersyukur, itu kan nggak bersyukur. Kita saja yang digitukan sama anak, hati kita kesel dongkol. Yo wes esok gak tak kei meneh. Hah? Malah gak dikasih. Minta enggak. Tapi kalau alhamdulillah, makasih mah ya. Besok ditambah lagi mah ya. Pasti ditambah. Kan enak jawabnya. Sebetulnya minta tambah, tapi sama ya. Sama-sama minta tambah. Alhamdulillah, terima kasih Ma. Ini bisa untuk beli ini. Besok kalau butuh lagi, beli lagi. Mama tambah ya. Enak enggak? Enak. Tapi sama-sama minta Tambah. tambah. Cuman caranya aja. Kita. Sama maka Allah ayatnya la insa kartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur maka pasti ditambah, dilipat gandakan lagi nikmatnya, rezekinya dilipat gandakan. Wala in kafartum inna adzabi lasadi. Tapi kalau kamu kufur, kamu justru ngeluh dikasih sedikit, dikasih sebetulnya juga cukup, tapi kamu malah ngeluh, kamu kufur, kamu tidak bersyukur, maka ketahuilah, kalau Pak Haji, tunggu. Pembalasan. Tapi kemarin ini Pak dia kan sering. Mana mic-nya? Pinjam. Aku kan seringnya tuh kalau tiap hari pokoknya tiap hari nggak ada hari kelewat. Tiap hari tuh nyimak, akhirnya Ida nyimak yang begini. Kalau mau jualan katanya, remes salat kelamin 9 kali katanya ngomong gitu. Ke mulut, nurut, manut, tidak nawar katanya. Tidak gitu. nawar. Nah terus remes tete kita. Iya betul. Iya. Usap di muka katanya 9 kali. Iya. Aku coba kayak gitu. Iya. Benar Pak Haji, alhamdulillah udah sore. Hasilnya kan ada. Hasilnya ada, itu orang beli baju kontan. Benar. Betul. Tapi waktunya udah banyak nih di YouTube pada nanya, Pak Haji, kenapa sih nggak jauh-jauh dari remes alat kelamin, usap mulut? Iya. Remes tete taruh di muka. Karena gurunya hobinya ngeremes alat kelamin dan ngeremes tete. Bener, ya Haji. itu. Nah, kalau gurunya nggak hobi nggak mungkin diajarin lah. Kan nimak, ya. Soalnya kita udah diuji lab. Kita udah uji nih ilmu ngeremes alat kelamin dan uji di lab. Remes tete. Alhamdulillah sertifikatnya numpuk. Dan berhasil. Aku mencoba dan lagi. Ilmu RDAY nggak bisa ditiru orang. Kan ada orang ngajarin nih ilmu RDAY. Gak bisa. Bisanya dipraktekin. Betul. Jadi ibu praktekin pasti berhasil. Tapi kalau niru. Saya mau kayak Pak Haji ngajarin buat si A si B. Malah diamuk. Contoh, kita ngajarin anak nih. Dek, kamu praktekin nih. Mama meraktekin. Malah marah. Dasar mama gelo. Dia langsung pasti pergi. Iya emang awalnya begitu. Jadi ilmu kita
cocoknya ya dipraktekin ke diri kita dulu. Betul. Setelah udah hasil nanti anak lihat, suami lihat. Oh begitu, iya saya juga begitu. Tapi kalau kita ngajarin, misalkan ibu di lampu merah pakai speaker, halo halo, cara dagang. Bohong lo nggak dilempar sama botol aqua. Wong kentir. Jadi emang mesti dipraktekin sendiri. Praktekin, colek, dagangannya habis. Orang yang saya tawarin nggak nawar. Nggak nawar. Gitu. Habis untung bersih 10 juta. Setuju. 1 bulan. Sekarang aku nyimak lagi, nyoba lagi. Celana dalam yang bekas pakai aku rendem. Aku kan jualan telur asin. Nah, itu tambah asin. Gak usah pakai garam. Eman-eman tunggu garam. Mendingan telur bebek masukin ke dalam alat kelamin. Dikeluarin udah asin. Awalnya langsung matang. Irit gas. Irit garam. Irit tenaga. Jadi ibu beli telur bebek sekilo. Masukin semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti itu ya sejinah. Nanti ibu keluarin. Udah matang asin. Yang paling dalam netes. Ya, yang paling dalam netes. Paling pas beranak. Nah, itu bekas air rendeman celana dalam yang bekas pakai itu aku buat ngepel, aku buat ciprat-cipratin. Alhamdulillah pada datang lagi yang datang ke rumah beli telur asin kayak gitu. Alhamdulillah. Terus itunya buat ngulah-ngulah sama garam buat ngasin. Alhamdulillah sekarang bersyukur. Pokoknya itu tiap hari bersyukur di jalan. Alhamdulillah begitu aja. Nikmati, syukuri, praktek, jangan ngeluh. Alhamdulillah Pak Haji, begitu terus yang sering dilakukan. Jadi dia tuh nggak pernah sedih sekarang. Dari dulu nggak pernah sedih, ketawa aja tiap hari. Ketawa aja. Ibu itu tuh suruh ngobatin ini malah saya disawanin katanya begitu. Ya orang emang kayak gini ilmunya. Gitu. Terus kalau mau begini aja, gimana Bu obatnya? Begini ya. Ibu Ida tuh udah ketawa kalau Ida mider tuh. Ibu Ida tuh jangan begitu. Emang bener kan sembuh? Memang bener sih sembuh katanya, tapi gila katanya gitu. Alhamdulillah Pak Haji, sekarang Ida kan lebih legowo. Tiap hari lihat YouTube-nya Pak Haji sebagai pemantik, hiburan, biar legowo, kayak gitu. Rezeki juga datang terus, suami mau datang, mau enggak, mau sama perempuan mana, perempuan ini terserah aja. Jadi perempuan itu sendiri jadi jengkel ke Ida. Dasar ada gila kamu mah katanya begitu. Bukannya marah malah diem aja katanya begitu. Kan ilmu legowo itu kalau kata orang Indramayu bilang pujare dewek. Apa? Pujare dewek. Nggak punya rasa. Oh iya. Jadi nggak punya rasa. Pujare dewek bodoh amat. Mau begini, mau begitu, mau ngalor, mau Ujare dewek. Ujare dewek. Pujare dewek. Oh pujare. Iya, pujare dewek. Kalau sama bahasa Pamarican sama gak Pamarican? Ciamis Pamarican? Enggak beda. Sama, beda. Oh, beda. Kalau Indramayu pujare dewek enggak ada rasa, terserah aja mau begini, mau begitu, mau marah. Yang ini suami saya kok. Oh, udah iya. datang bersyukur alhamdulillah dapat suami yang seperti itu. Jadi enggak ngeluh, yang penting masih dikasih nikmat kayak gitu. Kalau datang langsung dibuka. Diemot, rezekinya banyak. Emotnya bilang ini, bulan ini dapat 100 juta. Bulan Bu, ini perhatiin ya. Juta. Diemot, bukan dikunyah. Dikunyah kenyang. Diemot ya. Diemot. Jadi alat kelamin suami harus diemot. Harus diemot. Bukan dikunyah. Iya. Saya nggak setuju. Kalau permen karet, kalau beng-beng iya dikunyah beng-beng. Cara rezeki itu bener ada aja nggak tahu dari mana. Nah sekarang Ida ditawarin sama temen suruh jual rumah di Pekandangan. Nah itu rumah itu udah dipoto tapi belum Ida datangin. Nah rencananya tuh mau Ida kempit aja dulu fotonya. Dikempit, ditulis kan laku melalui Ida.
nggak nawar kayak gitu. Mau ida kempit Pak Haji. Ya. Pasti kan laku ya, nggak tahu lakunya dari mana, nggak ngerti juga. Kan itu kan rahasia Allah kayak gitu. Sama seperti Ida dulu nggak punya rasa gitu akhirnya, tapi tetap bahagia gitu. Rezeki ada aja kayak gitu. Iya. Alhamdulillah Pak Haji. Pokoknya Pak Haji itu sebagai pemantik, mau ngomong apa mau pemantik aja. Pemantik support gitu. Jadi jus gitu. Jadi diapain aja, mental aja kayak gitu. Ya. Jadi yakinnya harus tingkat dewa ya. Ya, yakinnya harus Yakinnya harus tingkat dewa. Iya. Saya nggak mau yakinnya rata-rata, nggak mau. Saya maunya Iya. di atasnya rata-rata, namanya tingkat dewa. Ya, jadi orang yang kena penyakit sedih bisa jadi ketawa gitu. Awas loh, jangan nangis, ketawa. Iya, Bibi Ida ketawa sekarang. Haji Rohini ketawa. Selalu Ida doain Haji Rohini binti Haji Munawar tuh sehat, sembuh, kembali seperti dulu. Iya. Dia nurut, celana dalamnya dibalik, nurut. Iya. Terus kalau malam dikalungin kayak gitu, semua penyakit pergi dari badan saya maupun penyakit kiriman ataupun penyakit memang dari Allah kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Alhamdulillah Pak Haji, Bibi Ida sekarang udah ketawa mulu, nggak pernah sedih. Iya. Karena awas loh, ketawa nih, udah ketawa duluan dia. Belum dia apa-apain udah ketawa dia. Alhamdulillah. Ida mau ke Pak Haji, Bi, ya udah doain ya, Ida selamat sehat. Iya, amin. Bibi ini juga sehat, selamat kayak gitu, sehat. Iya. Gitu. Itu Pak Haji, Ida tuh pengen menyenangkan orang lain kan ibadah Pak Haji. Udah rumusnya itu aja, rezeki mah nanti gampang menyusul Pak Haji. Di Indramayu kan orang dagang telur asin kan nggak satu, nggak Banyak. Ida aja, banyak. Iya. Apa yang membuat telur asinnya Ida harus beda dengan telur asin yang lain? Harus beda biar orang nanti ekspor telur telur asin. Apa yang bikin beda coba? Ya itu dikasih rendeman celana dalam. Oh. Ya kan mau dicoba. Minggu ini kan dicoba. Iya. Celana dalam yang habis dipakai. Ya. Nah nanti kalau buat ngasih nih telur datang nih. Ya. Nanti dikulap pakai itu. Airnya tuh di samping. Kalau direndam pakai rendeman sal dalam yang bekas Ida pakai direndam ke airnya untuk telur asin, saya setuju. Tapi saya lebih setuju lagi kalau alat kelaminnya Ida aja yang direndam. Iya, banyak ya Pak Haji ya. Iya. Banyak. Langsung ini dipaso tuh ya. Iya. Aja sambil telanjang tuh ya. Betul. Nah, enak tuh kayak gitu, terus dicepret-cepretin buat ngepel. Iya. Ya kan lebih banyak ya Pak Haji Iya. ya. Lebih langsung tajam ke bawah. Iya. Kayak gitu kan. Betul. Jadi waktu ngerendam alat kelamin Ida kan tipis. Pas diangkat tebel. Kayak karet. Kapalan. Betul Pak Haji. Alias Baal. Jadi Ida sekarang tuh lebih kepada berbuat kayak gitu. Ngomongin apa ke acara gak jauh-jauh dari alat kelamin. Iya. Jadi rezeki tuh Pak Haji benar. Tapi kan kaitannya kan sama usaha telur asin kan. Telur asin sama rezeki alhamdulillah. Terus ya pokoknya terserah orang mau benci mau gimana ke Ida. Maksud saya gini Bu Ida. Ya. Bisa gak nanti pulang dari sini saya maunya rendeman alat kelaminnya Ibu Ida aja yang Pasti saya mau. bisa kan ada paso. Oh. Nanti isi air kan. Ya. Mandi Ida rendem. Nah. Gitu kan? Biar saya percaya nih. Ya. Yang diperbuat sama Bu Ida tuh rendeman alat kelamin untuk bikin telur asin. Biar saya percaya. Bisa gak Bu Ida pada saat ngerendam alat kelamin video call sama admin? Nah itu dia, mukanya jangan kelihatan. Kayak gitu kan. HP-nya Ida pasangkan. Yeah. Nah nanti di bawah. Ya. Nah, gak kelihatan kan mukanya? Ya, enggak. Kan? Enggak. Ya udah, gitu aja. Di air kelihatan. Ya. Airnya aja. Jadi kelihatan pahanya aja. Anggap aja itu kapal selam. Dari jam 00 sampai subuh Pak Haji. Kapalan alias Baal. Ya. Melepuh Jebe. Oh, Jeber apa jeber? Jawa Timuran apa Jawa Timuran? Jebeber. Ya. Iya. Aku kan bilang ke Pak Haji juga kan dulu. Maksud saya biar asinnya tuh mantap. Masir. Iya. Jadi asinnya tuh masir. Jadi direndam. Iya. Nah nanti telur asinnya biar masir. Karena kalau masir tuh banyak orang suka. Nanti
Di telur asinnya kan suka ada stempel tuh, kalau kita makan telur asin suka ada stempel tuh di Iya. warteg-warteg ada stempelnya. Iya. Nah ini stempelnya gambar alat kelamin Ida. Nah, diketrok ya. Boro-boro stempel panas-panas sudah ada bawa itu. Jadi kayak gitu. Udah ada yang pesen? Iya gini nih, kalau misalnya itu kan dikukus 1,5 jam. Ampun. Yang dia Ya iyalah. obat loh. Apa? Yang kemarin Jangan dikasihkan Pak Haji. yang kemarin loh, iya celana dalam 9 hari kan anti bacok. Pantesan bisa satu telur asin bisa buat makan nasi sepiring. Harusnya kan nggak bisa. Jangan dikasihkan Pak Haji ya. Iya. Udah Pak Haji udah sering udah kasih. Kan dulu sebelum kenal Bu Ida rambut saya lurus. Setelah makan telur asin Bu Ida rambut saya keriting. Ini gara-gara telur asin rendeman dia. Rambut saya keriting nih ikal. Aku lebih hidup tuh lebih bahagia gitu Pak Haji, alhamdulillah. Coba bayangin, Iya. ada gak orang ngebahas tentang utang, ketawa terbahak-bahak? Nggak ada. Ini apa kan kemarin di rumah itu pikirannya gelisah Pak Haji. Ya. Sekarang Ini terhibur. mau apa? Nanti tanggal 15 mau bayar hutang. Pasti kebayar, Bayar. pasti ada uangnya. Pasti kebayar. Terus sebelum saya lihat video Pak Haji itu saya gelisah sekali Pak Haji. Tanggal 15 mau ini uang dari mana, uang dari mana. Tapi sekarang saya ngomongnya begini Pak Haji. Pasti dibayar. Pasti dibayar. Iya. Dibayar. Pasti lunas. Ibu mau nggak gelisah lagi? Iya. Sini udah sungguh. Ya betul. Bisa ide udah mantap ya Pak Haji. Kalau enggak nih Bu, ini lebih manjur lagi nih. Ini ilmu baru. Kayaknya baru malam ini deh. Saya ciptakan baru malam ini. Ibu foto rumah ibu yang ibu ngontrak, kan ibu ngontrak. Ibu foto rumah kontrakannya. Enggak Pak Haji. Jadi Bu mau bayar apa? Nah, banknya bank apa? Bank BRI Pak Haji. Ibu foto Bank BRI Iya, cabang Indramayu misalkan ya. Iya. Ibu foto Bank BRI cabang Indramayu. Nah, fotonya Bank BRI Indramayu, ibu rendem bareng-bareng sama alat kelamin ibu. Kalau itu fotonya hilang, itu utangnya langsung lunas sendiri. Ini baru. Amin. Amin, 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 amin. Berarti kan alat kelamin ibu mengandung zat kimia. Iya itu kan maksudnya kalau utangnya di rentenir itu Pak Haji. Nah fotonya rentenir ibu rendam. Kalau memang wajahnya hilang berarti alat kelamin ibu mengandung zat kimia. Ibu bisa bikin pabrik kimia. Enggak ada fotonya Pak Haji. Itu. Apa? Jadi foto sendiri. Orangnya jauh enggak ada fotonya. Ya udah nama bank kelilingnya siapa sih yang suka nagih-nagih itu siapa? Ya namanya aja ya. Iya namanya. Atau kalau pas dia nagih, ibu ingat foto cekrek, rendem Bu. Bohong utangnya nggak langsung lunas Bu. Karena alat kelamin ibu bisa melunakkan segalanya. Salah satunya ini Bu. Tuh yang kenceng jadi. Ini kan kenceng nih keras. Ini keras nih kenceng. Pada saat masuk ke alat kelamin ibu, keluar masuk. Akhirnya pas udah selesai keluar lemes gak? Lemes. Nah bikin lemes si itu rentenir. Caranya apa? Rendem pakai itu. Berapa kali Pak Haji? Sampai punya ibu copot. Ya sampai. Itu tulisannya. Terus iya betul terus. Terus ya. Terus jangan nanya terus. Gak ada berapa kali terus Bu. Ini manjur Bu. Dahsyatnya alat kelamin wanita tuh bisa melunakkan semua permasalahan. Iya. Cicilan rumah selesai. Cicilan mobil selesai. Bayar utang selesai. Apa aja selesai. Kalau bahkan yang di VFIF itu Pak Haji gimana cara dipoto juga apa di foto alat kelamin ibu, di foto alat kelamin ibu langsung ditempelin setiap lampu merah. Pak Haji ini dan ini apa namanya? Bingung apa ini judulnya terusan Pak Haji? Belum disawanin udah bahagia apalagi udah sawanin. Iya. Apa?
bingung bikin judul. Iya. Kalau masalah MBG itu Pak Haji gimana ya? Ibu tinggal remes alat kelamin ibu, tempelin di temboknya rumah. Pasti disewa MBG. Pasti disewa MBG. Pasti disewa MBG. Tapi ibu begini-begini capek gak ambil remes tempelin capek gak? Kalau capek ibu tinggal caplok, tempelin. Itu langsung pasti disewa. Nanti orang MBG gak akan sewa rumah ibu tapi sewa itu yang nempel. Ya, ya Pak Haji ya. Emang saya kan kemarin itu belum kenal Pak Haji, belum tahu. Terus saya ini kepengen ke Bogor. Saya nggak punya sangu. Terus pokoknya saya besok mau ke Bogor, pasti bisa, pasti berangkat, pasti bisa. Saya gitu Pak Haji. Alhamdulillah saya sama janjian sama Pak Mael itu, saya ditinggal. Kan saya transfernya terlambat pagi harinya, Pak Mael udah sampai Bogor. Akhirnya saya dipandu sama Pak Mael itu, Bu, itu naik ini. Akhirnya alhamdulillah tadi malam sampai sini juga. Oh, iya. Pak Mael tadi kondangan di tempat saya pernikahan. Terus saya suruh ngomong sama Ustadz Dadan. Gitu. Udah Ibu nanti ngomong sama Ustadz Dadan gitu. Alhamdulillah saya udah ketemu Pak Haji, silaturahmi suci. Moga-moga pasti membawa barokah. Pasti utang saya lunas. Pasti lunas. Keluarga saya pasti bahagia, anak saya sukses dunia akhirat pasti. Nah, Ibu yang tadi saya terangin 1 2 3 4 bisa gak ngerubah pikirannya tuh jangan gelo tapi legowo. Pasti bisa. Ubah dulu nih mindsetnya nih. Iya, pasti bisa. Jadi kalau ibarat motor, kalau baru beli dari dealer kan nggak bisa digeber. Nggak bisa motor baru. Kalau anak kita mau ngebut nggak bisa. Karena kan itu udah dikunci sama dealernya, sama si pabriknya. Ya. Gimana supaya bisa buat racing, buat lari? Harus di otak-atik itunya. Bensinnya, si karburatornya biar dia larinya kencang. Nah, ibu juga ini mesti diotak-atik kan kalau orang bilang mana mungkin utang ya begini. Logikanya begitu. Nah, ibu saya otak-atik dulu nih otaknya. Otak-atik dulu. Bahwa Allah maha segalanya. Iya. Gitu, iya betul. Iya. Jadi memang mesti diotak-atik. Kalau nggak diotak-atik nggak bisa karena mindset standar. Kalau standar ya anak-anak muda nih. Umur 20 tahun, 25, 30, 40. Nah kalau kita nih udah di atas 40, udah di atas 50. Ininya harus bekerja dalam arti kata udah di otak-atik. Jadi udah pasti lari. Weng. Betul? Iya. Jadi ibu harus yakin dulu bahwa gue harus gak berubah, gak boleh gelo. Gue harus legowo. Gitu. Tapi kalau ibu umur 20 tahun nggak bisa. Makanya hampir 100% tamu RDAY rata-rata umurnya 50 tahun ke atas. Kalau nggak lolita jelita. Saya dari kemarin minta sama Allah kirimin yang usianya 18 tahun Pak Haji. Malah dibalik sama Allah 81. Dari Bandung 81. Ya. Aduh. Kan tadi saya minta 18. Gak bisa umur 18 tahun rata-rata kan masih tanggungan orang tua. Gak punya duit, orang tua subsidi. Jadi dia otaknya masih anak-anak kan. Iya. Tapi kalau udah usia 81 dia udah harus mikir. Ini gimana caranya biar duit datang sendiri. Karena kalau kerja udah gak mungkin 81 mau kerja di mana kan. Usia 40 tahun, 50 tahun mau kerja di mana. Harus tugas kita nih yang istilahnya ngotak-ngatik racing, ya betul. Jadi kita bengkelnya. Bengkel perempuan mata duitan. Ya betul. Jadi pemahaman Pak Haji bilang celana dalam dibalik, BH dibalik itu ternyata maknanya begini. Kalau celana dalam dibalik, BH dibalik, kita nih badan kita seperti digerakkan menurut Idan ya. Menurut yang Ida rasakan digerakkan.
kamu ke sana loh, nanti dapat uang. Mm-mm. Kamu ke sana nanti dapat uang. Mm-mm. Oh, pantes. Celana dibalik wajib. BH dibalik wajib. Oh, pantes. Makanya dia tuh nyimak, 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 praktek, syukuri, kobul. Nah, ini dia. Iya, betul. Setuju. Tuh, gitu. Jadi nyimak. Jadi sebagai di tubuh kita itu bisa sebagai obat. Kalau Iya. menurut Ida, obat itu. Obat pemantik rezeki, obat buat barangkali ada penyakit di badan itu bisa sembuh, Bu. Iya. Dengan begitu tuh pasti sembuh. Rumah tangga pasti bahagia. Anak-anak juga pasti bener kayak gitu. Karena apalagi tadi yang judul ya, kalau mau celana dalamnya dibalik, kalau laki-laki kan nggak mungkin pakai BH nih, Bu. Ya kan? Pakai kaos pendek atau kaos dalam dibalik. Pasti pikirannya itu akan bener, Bu. Pasti. Yakin nih Dama, kayak gitu tuh. Pasti coba aja. Walaupun nanti sama anak, ini mama gimana sih ngomongnya? Itu dibalik, ini dibalik katanya gitu. Udah biarin aja, jangan dilawan. Lawannya pakai air cebokan pagi. Betul. Tuh begitu, jadi mindsetnya begitu. Jadi kita tuh lebih kepada, kata Pak Haji bilang, hidup ini panggung sandiwara. Betul. Tuh, jadi maknanya di situ. Kalau Ida lihat YouTube-nya Pak Haji lebih kepada maknanya. Nah, terus Ida lakukan, dapat hasil gitu, Bu. Iya, Ya, kayak gitu. Jadi hatinya Ibu tuh nanti sudah legowo, Iya. seneng, Bahagia. bahagia, Iya, sama iya. suami juga bahagia. Betul. Apalagi, Iya. Pak, ayo. Kayak Iya. gitu. Gini Pak Haji, kemarin itu saya mendengarkan Pak Haji, rahmat Allah itu sangat Lebih besar Lebih besar. daripada murkanya Allah. Ya. Terus saya berpikir, oh iya, rahmat Allah aja lebih besar Daripada murka dari Allah. murkanya. Utang saya itu berarti Murka. murkanya Allah Kecil. Berarti ya Allah, saya ini tidak pandai bersyukur. Setuju. Saya ini tidak pandai berusaha sampai Setuju. menangis Pak Haji. Setuju. Sholat itu sampai menangis, saya kok enggak bersyukur. Nggak boleh nangis. Nggak boleh. Nggak bisa bertahan nangis sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Terus alangkah nikmatnya Allah, rahmatnya Allah itu seluas langit dan bumi. Betul. Sedangkan utang saya aja segini nggak ada. Ya, nggak ada ujung apa-apanya. kuku. Kok saya mengeluh, kok saya nggak bersyukur gitu. Itu Pak Haji. betul. Hanya kurangnya ibu menangis nggak boleh. Oh iya. Karena Allah nggak suka ibu menangis. Harus bahagia, Bu, tiap hari. Bu, sekarang kalau orang lahiran itu rezeki apa musibah? Rezeki. Ketawa nggak ada yang nangis. Iya. Tapi orang mati itu rezeki apa musibah? Musibah. Makanya pada nangis orang mati. Jadi ibu nggak boleh nangis, harus bergembira, Iya. ceria. Mau kedatangan rezeki, mau kedatangan cucu, mau kedatangan anak. Iya. Harus bahagia. Ini kan enggak. Bikinnya enak, tertawa-tawa. Masa lahirannya teriak-teriak. Ya enggak ada lah. Terakhir lahirannya apa? Pada saat sama dokter kandungan. Dok, enak ya dok, besok bikin lagi ya dok. Alhamdulillah kata dokter. Nambah lagi langganan gue. Katanya kita tuh apa? Apa namanya tuh? Tomat. Apa tuh namanya tuh? Tomat. Besok nggak mau hamil lagi, sakit. Pas udah lahiran bikin lagi tuh. Ya. Itu kan namanya kapok. Kapok Lombok. Nah. Maksudnya pedas itu enak terus Tobat sambel. Oh iya. Udah tahu pedas, nanti makan lagi. Makan lagi. Udah tahu lahiran sakit. Kenapa diulang lagi. Ada yang anaknya 12, ada anaknya 17, ada anaknya dan semuanya berhasil sukses. Malah yang anaknya 1, 2, kalau kita nggak telaten, waduh. Janganlah Bu, udah. Ibu mulai besok jangan nangis di. Iya jangan. Ya, Pak Haji. Tapi Ibu harus terima kasih Allah, terima kasih hutang saya udah lunas semuanya. Terima kasih Allah, terima kasih. Nanti Allah kan gumun, heran. Iya. Wes lunas. Sok posing lunasin. Dipanggil malaikat. Malaikat gini. Ini ibu
Utangnya udah lunas? Belum Allah. Lah ini tadi dia bilang lunas, jangan malu-maluin gue. Ayo lunasin sekarang. Tuh dilunasin sama malaikat. Alhamdulillah. Iya, tapi kalau ibu nangis, Allah besok Senin jatuh tempo. Allah nggak takjub, kata Allah, "Ilah kamu yang udah nulis perjanjian utang piutangnya kok setiap tanggal 11 harus bayar, ya mesti bayar dong tanggal 11. Jangan ditangisin." Jadi ibu harus legowo, gembira. Bahagia Bu, tiap hari harus Rahmatku lebih besar daripada murka. Iya. Bu, tidak pernah ada Ustadz, Kiai, Habib yang selalu cerita rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nggak ada. Iya. Nggak berani dia mungkin mau ngomong ngeri-ngeri sedap nih. Kalau di sini mah, Iya Pak Haji. jadi ibu harus yakin, jadi nggak boleh nangis. Yakin. Nggak boleh, saya nggak Pasti, setuju. Pasti. Iya. Karena kalau ibu sedih, jadi rezeki pergi. Tapi kalau ibu gembira, rezeki datang. Kalau ibu senang, Rezeki datang. Ya, alhamdulillah Pak Haji. Ibu senang aja. Bu, bayangin. Tadi kan saya nikahin putri saya tadi nih. Iya. Tanggal 10 ya Iya. kalau ibu lihat YouTube-nya begitu ramenya tuh, dahsyat. Tamunya yang datang mau tahu Bu, 4.000. Iya. Tadi tuh 4.000. Kita ngundangnya berapa Bu? 1.000. Tapi yang datang di cekrek 4.000. Lah, masih banyak. Pada saat memulai acara, WO-nya kan pakai HT. Iya. Nah, suster saya kan bawa HT itu si Agung. Kan kedengeran di kuping saya, kan di sebelah saya. Masuk. Iya masuk. Laporan. Tamu yang ada di dalam gedung udah 1.600. Tamu yang udah di gedung udah 1.600. Wah. Jadi 1.600 tuh itu undangan. Kan kali 2. Berarti 3.200. Sementara saya pesan makanan cateringnya 4.000. Lah kan berarti tinggal 800 orang lagi. Sementara ini udah jam 11. Waduh, kan acara sampai jam 2. Ngeri-ngeri sampai jam 3. Ntar makanan cukup gak? Langsung Bu saya rogoh duit. Cari sedekah pembersih WC. Bohong gak makanannya berlebih-lebih. Pas acara, sampai acara tamunya 4.000 tapi makanannya masih ada. Alhamdulillah. Ya kan? Tamunya, makanan gubuk-gubuknya 11. Jadi apa dong Pak Haji yang dilakukan? PD, percaya diri dulu. Kita kadang suka gak percaya diri. Iya Pak Haji. Gimana? Kok gimana orang pasti? Oke? Oke. Deal ya? Deal. Jadi Ibu paksain. Besok Bu, saking saya lihat tadi tamu-tamunya gembira, nyanyi. Akhirnya saya bilang tadi sama si bos, "Bos, besok tanggal 14 kita bikin lagi bos, di sini bos, di belakang. Besok tanggal 17 saya bikin lagi." Jadi tanggal 14 saya ngundang teman-teman saya, teman-teman kuliah, Ghostbuster, Kameswara, saya undang gratis bikin acara. Saya mau bikin dia senang gembira. 4 hari lagi saya mau bikin. Saya mau bikin game. Kata teman-teman, saya udah tua kan Ji, umurnya udah 55. Pokoknya yang main game hadiahnya bisa ngelunasi utang. Semua peserta pada daftar. Emang peserta mata duitan loh. Ketawa-ketawa. Iya, habis kan saya bilang pokoknya tanggal 14 kita bikin game. Tanggal 17 kita bikin game buat besok acara biar meriah. Apa jawaban teman-teman di Japri tuh? Apa di grup? "Maaf Pak Haji saya nggak bisa ikut. Karena umur saya udah 55. Maaf Pak Haji saya nggak bisa ikut, umur saya udah 56. Jalan 56. Semua begitu karena takut nih main game. Gamenya takut apa? Takutnya dia cedera, takut apa. Lari-lari, enggak lah karena umur udah 55. Saya nggak blow on Bu, saya tulis di bawah di grup. Besok yang ikut main game hadiahnya bisa ngelunasi utang. Titik. Semuanya pada ngisi Bu peserta. Ada berapa pesertanya? 2
201 ngisi semua. Alhamdulillah, saya tinggal nyediain duit aja. Alhamdulillah. Nah maunya saya, ibu juga begitu. Kita harus senang, karena kalau senang rezeki datang. Iya, Tapi Pak kalau Haji. kita sedih, rezeki pergi. Iya Pak Haji, siap. Kok Pak Haji mau berkorban ngasih hadiah bisa ngelunasi utang? Bisa, bukan ada caranya, gampang kok. Makanya saya tulis, besok permainan gamenya hadiahnya bisa ngelunasi utang. Jadi kalau pesertanya tuh kelilit utang 1 miliar, menang, saya lunasin 1 miliar. Utang kamu berapa, buktiin ke gue, 200, nanti gue yang lunasin. Yang penting lo menang dulu. Begitu. Kita lagi nyari tumbal, Bu. Susah bener nyari tumbal. Nah ini ada kesempatan tumbal. Kenapa nggak dipakai? Ya betul. Dianya kita bayarin 1 miliar jadi tumbal. Kita dapat 10 miliar. Berarti berapa? 9 miliar. Zaman sekarang Bu nggak ada. Kencing aja bayar 2.000. Iya. Mana ada orang bayarin utang lunas. Coba lah. Masukin jadi tumbal bos. Lunasin utangnya. Gitu. Oke. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terkabul. Sampai ketemu lagi. Amin. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.